Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita berupa nikmat kesehatan dan kemudahan sehingga hari ini kita bisa melakukan kegiatan belajar mengajar secara pembelajaran jarak jauh. Sebelumnya, adik-adik yang soleh, kaifahalukum? Bagaimana kabarnya antum sekalian? Semoga Allah Ta'ala selalu memberikan kesehatan dan keselamatan kepada antum semuanya. Baik, hari ini pelajaran tematik akan membahas tentang tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, subtema 1, pembelajaran 2, muatan PPKN. Baik, muatan PPKN hari ini kita akan membahas tentang Pancasila, makna sila pertama Pancasila, pengamalan sila pertama Pancasila. Yang pertama kita akan membahas tentang Pancasila. Nah, tentunya adik-adik soleh telah mengenal dari Pancasila itu tersendiri ya. Baik, ada yang tahu apa pengertian dari Pancasila? Baik, Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, karya dari Ronto 2012, mengetahui tentang Pancasila. Pancasila secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sedangkan sila berarti batu sendi. Pancasila merupakan rumusan dan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Bunyi Pancasila terdiri dari yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi bunyi Pancasila terdiri dari 5 ya. Nah, apa fungsi dari Pancasila? Fungsi dari Pancasila yaitu sebagai dasar negara. Pancasila tentu memiliki fungsi. Pada dasarnya, Pancasila berfungsi sebagai dasar dari semua hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam bukunya, Ronto merumuskan fungsi utama Pancasila dalam 9 poin. Di antaranya, Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, dan yang terakhir, Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Nah, tentunya fungsi Pancasila ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita yang telah kita ketahui bahwa bangsa Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang berjauhan, kemudian suku-suku yang berbeda-beda, kemudian adat istiadat yang berbeda-beda, sehingga insya Allah Pancasila ini dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Tentunya bagi umat muslim lebih memprioritaskan atau lebih mengutamakan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, selanjutnya tentang nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengartikan bahwa warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa dan disesuaikan dengan agama serta kepercayaan masing-masing orang. Nah, seperti kita ketahui bahwa negara Indonesia atau bangsa Indonesia banyak sekali agama-agama yang menganut ya. Ada yang beragama Islam, kemudian Kristen atau Nasrani, kemudian Hindu, Buddha. Ya, tentunya kita sebagai bangsa Indonesia harus bertoleransi di dalam hal beragama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, saling menjaga dan bekerja sama untuk kedamaian negara. Nah, tentunya kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama, kemudian kita harus saling menjaga dan bekerja sama untuk kedamaian negara. Tentunya di dalam hal-hal kebaikan kita harus saling bekerja sama, kemudian saling menjaga ya dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Warga negara harus menempatkan kesatuan, persatuan dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Nah, tentunya ketika suatu individu atau kelompok berbeda-beda tentunya memiliki karakter dan tujuan yang berbeda-beda. Namun, di dalam bunyi Pancasila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia, kita harus lebih mementingkan persatuan dan kesatuan ya bangsa Indonesia dibandingkan dari kelompok atau individu masing-masing. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Warga negara tidak bisa memaksakan kehendak pada orang lain dan harus mengutamakan kepentingan orang lain. Perbedaan cara pandang harus diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Artinya, apabila segala sesuatu hal-hal yang memang untuk kepentingan bersama, tentunya kita harus bermusyawarah ya. Bermusyawarah ini sangat penting. Kenapa? Ketika ada suatu masalah, kemudian kita dibicarakan, dimusyawarahkan, insya Allah hasilnya bisa bermanfaat bagi kita semua. Karena hasilnya bisa disetujui oleh semua orang. Ya. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Warga negara mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan, gotong royong, dan bersikap adil. Warga negara harus menyeimbangkan hak dan kewajiban diri dari orang lain. Nah, tentunya segala sesuatu itu, hak dan kewajiban harus seimbang antara diri dan orang lain. Kemudian segala sesuatu harus dikerjakan secara gotong royong apabila di dalam hal kemasyarakatan. Kemudian kita juga harus bersikap adil antara yang satu dengan yang lainnya. Kita tidak boleh melakukan zalim. Baik, pembahasan kedua yaitu makna sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, berikut makna yang terkandung dalam sila pertama Pancasila, yaitu yang pertama, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Kita harus meyakini bahwa Allah Ta'ala itu hanya satu dan tidak ada dipersekutukan. Hanya Allah Ta'ala yang berhak disembah. Yang kedua, melaksanakan kewajiban dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita sebagai umat muslim harus menaati, harus menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larang-larangannya. Yang ketiga, saling menghormati antar umat beragama supaya tercipta kerukunan. Nah, tentunya kita mengetahui bahwa negara Indonesia atau bangsa Indonesia atau warga negara Indonesia itu memiliki agama yang berbeda-beda. Nah, kita sebagai umat muslim
Harus apa? Harus saling toleransi terhadap agama lain sehingga tercipta kerukunan. Yang keempat, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Nah, ada yang soleh apabila ada teman kita yang sedang melaksanakan ibadah seperti sholat, ya, saum, dan lain sebagainya, kita tidak boleh mengganggunya. Kemudian yang kelima, membina kerjasama dan tolong menolong antar umat beragama. Nah, tentunya antar umat beragama ini kita harus saling tolong menolong. Ya, baik, pembahasan ketiga yaitu bersikap jujur, pengamalan sila pertama Pancasila. Salah satu pengamalan sila pertama Pancasila adalah taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap agama tentunya mengajarkan setiap pemeluknya untuk bersikap jujur. Bersikap jujur memiliki banyak manfaat. Misalnya, kita bisa dipercaya atau dapat dipercaya, kemudian disayangi oleh orang tua, guru, teman, dan orang lain, ya. Nah, oleh karena itu, kita harus bersikap jujur dimanapun kita berada. Contohnya, ketika kita sedang mengerjakan soal, ujian, atau ulangan, kemudian bercerita pengalaman kepada teman, apalagi pada saat mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Tentunya kita harus bersikap jujur. Apabila kita bersikap jujur, insya Allah mendapatkan apa? Pahala dari Allah Ta'ala. Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Bangsa Indonesia harus memiliki sikap-sikap yang sejalan dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Sikap-sikap tersebut dapat diwujudkan dalam perilaku sehari-hari, misalnya taat beribadah, bersyukur, toleransi, jujur, peduli, dan tanggung jawab. Nah, hal-hal tersebut merupakan dari sikap-sikap pengamalan dari nilai Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Baik, alhamdulillah materi telah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa adik-adik yang soleh untuk tetap semangat dan istiqomah dalam belajarnya serta disiplin dan tanggung jawab dalam mengerjakan tugas-tugasnya serta berbakti kepada orang tua. Sekian dari Ana. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.